Ketemu kembali dengan podcast Gamaliel. Saya Daniel dan rekan saya Dini. Nah, Dini, kamu tahu enggak perbedaan antara bunga di sini dan juga bunga yang ada di pot ini? Ya, saya tahu Kak. Kalau Gimana? bunga ini mati. Ya, Kalau bunga ini dia bertumbuh hidup. ya, betul sekali. Jadi yang membedakan antara bunga yang ada di lukisan dan juga bunga yang asli adalah pertumbuhan. Demikian juga dalam kehidupan kekristenan. Apa yang membedakan antara orang Kristen yang biasa dan orang Kristen yang luar biasa adalah adanya pertumbuhan. Di episode ke podcast hari ini kita akan membahas tentang kelompok tumbuh bersama kontekstual yang biasa kita sebut dengan KTBK. Nah, rekan saya Dini akan menjelaskan tentang apa itu KTBK. Oke, ya. Jadi KTBK itu adalah sekelompok murid Kristus ya, yang terdiri dari 3 sampai 6 orang yang komitmen untuk bertumbuh dewasa serupa Kristus. Melalui apa? Melalui pembelajaran Alkitab, menaati firman Tuhan, memiliki relasi, mengontrol dan juga melipat gandakan. Nah, apa sih sebenarnya visi dari KTBK itu? Jadi tentunya ada perbedaan ya antara kelompok biasa, kelompok ibu-ibu PKK dengan kelompok tumbuh bersama kontekstual. Ya, yang membedakannya adalah visi dari KTBK itu sendiri. Visinya adalah murid Kristus akan bertumbuh sampai kedewasaan penuh di dalam Kristus melalui pembelajaran firman Tuhan di dalam persekutuan tubuh Kristus ya. Yang pertama, kita akan melihat karakteristik KTBK yaitu Alkitabiah. Karena KTBK berlandaskan ajaran dan pribadi Yesus. Dan juga di dalam KTBK ini kita dalam satu buku ini akan belajar firman Tuhan berurutan per kitab. Misalnya buku yang saya pegang ini KTBK judulnya Teguh dalam Kristus. Ya, ini kita belajar firman Tuhan dari surat 1, 2, dan 3 Yohanes. Kemudian buku KTBK berjudul Pemimpin Rohani yang Berkualitas, belajar dari kitab Nehemia. Kemudian selanjutnya KTBK ini kontekstual ya, karena menggunakan PA induktif ya Pak Daniel ya. PA induktif itu adalah seperti apa ya? Kita mengeksegesa, kita menggali dari setiap ayat yang kita pelajari dari teks ya. Misalnya di topik 1. Sini ada observasi, interpretasi. Di sini kita akan menggali ayat ini, mengetahui kebenaran apakah yang ada di dalam teks dalam topik ini. Kemudian juga ada penafsiran kontekstual dan juga ada yang sesuai dengan konteks anggota ya. Jadi setiap anggota dia bisa saling menafsirkan apa yang dia dapatkan dari penggalian firman Tuhan. Kemudian KTBK terfokus ya. Tujuan KTBK sesuai dengan tujuan Allah, yaitu membawa murid Kristus untuk bertumbuh kedewasaan penuh serupa dengan Kristus. Kemudian juga terfokus pada sasaran teks Alkitab. Jadi karena memang per kitab dan per teks, jadi memang fokus pada teks Alkitab itu apa sih yang benar-benar dimaksud oleh penulis saat itu dan konteksnya masa kini. Kemudian juga interdependensi. Jadi di KTBK ini ada relasi antara pemimpin dengan anggota, bisa menjadi sahabat gitu ya Pak ya, karena saling mengasihi, saling menguatkan, melayani, mendoakan, dan juga saling menolong. Dan juga KTBK ini misioner ya, jadi tidak hanya cukup satu kelompok saja, tetapi anggota KTBK harus juga menjadi penuai jiwa baru ya. Dan juga anggota KTBK di dalam kelompok KTBK kita membagi berkat gitu ya. Ada beberapa aspek mengapa KTBK memakai kelompok kecil. Yang pertama aspek teologis. Apa artinya dari aspek teologis? Aspek teologis adalah kita melihat contoh yang diajarkan yang ada di dalam Alkitab. Sebagai contoh keluarga Nuh. Keluarga Nuh bersekutu juga dengan ya lingkup keluarganya Nuh saja. Kemudian ada lingkup dari
Daniel ada teman-temannya ya, lingkupnya itu saja. Kemudian ada teladan dari Yesus juga memiliki murid-murid yang berjumlah 12. Jadi memang ini kita memakai teladan yang ada di Alkitab. Alasan teologisnya adalah kita mencontoh yang ada di Alkitab. Jadi kita memakai kelompok kecil tersebut. Kemudian ada aspek strategis juga. Jadi selain aspek teologis ada aspek strategis. Kenapa aspek strategis ini perlu? Jadi dengan skop kelompok kecil ini akan membuat kita itu cepat bertumbuh. Coba bayangkan misalnya ada satu pot gitu ya, berisi banyak bunga. Tentunya ini sulit untuk bertumbuh. Jadi mengapa kita memakai kelompok kecil adalah agar kita cepat bertumbuh. Ketika kita cepat bertumbuh, maka kita akan cepat berkembang. Dan ketika kita cepat berkembang, kita akan menjadi kuat dalam menghadapi berbagai tantangan. Dan kemudian langkah berikutnya adalah menjadikan anggota ini tadi untuk menjadi pemimpin. Itu aspek yang kedua. Kemudian aspek yang berikutnya adalah aspek eklesiologis gitu ya. Jadi di KTBK mengapa kita memakai kelompok kecil, karena ada aspek eklesiologisnya, yaitu aktif menggali Alkitab gitu ya. Di Alkitab kita belajar apa saja yang menjadi latar belakang dari ayat itu. Kemudian setelah menggali Alkitab, kita berlanjut ke menjadi pelaku firman Tuhan, dan akhirnya kita mempraktekkan karunia Roh. Kemudian ada aspek komunikasi gitu ya. Nah, aspek komunikasi ini adalah kalau kelompok kecil kita bisa saling berdiskusi gitu ya. Jadi ngobrolnya lebih enak. Jadi kalau betul, kalau kelompok besar kan kita susah gitu ya. Jadi kalau kelompok 3 sampai 5 orang kita berdiskusi itu lebih enak gitu ya. Kemudian kita bisa sharing, saling memberikan ide, saling memberikan masukan, saling menguatkan gitu. Dan aspek berikutnya adalah aspek sosiologis gitu ya. Jadi kalau dengan kelompok besar kita itu kalau mempererat relasi akan susah gitu ya, karena kita mungkin tidak mengenal satu dengan yang lainnya. Tetapi dengan aspek sosiologis ini, dengan kelompok kecil kita bisa mempererat relasi karena skopnya sedikit gitu ya, sehingga kita ya balik lagi kita bisa saling menasihati, menolong, kemudian ya saling mendoakan. Dan kemudian ada aspek kontekstual. Maksudnya apa? KTBK itu sesuai konteksnya. Konteksnya apa ya? Konteksnya misalnya rumah tangga, kemudian konteksnya mahasiswa, konteksnya pemuda, konteksnya gereja, kemudian konteksnya suku atau konteksnya budayanya. Itu semua diperhatikan. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa bahan KTBK itu tidak asal dibikin gitu ya, tetapi memang sudah dipersiapkan bahwa bahan KTBK itu bersifat alkitabiah. Ini yang membedakan dengan kelompok yang lain. Apa bedanya dengan kelompok PKK ya? Karena ya kalau PKK yang dibahas ya tentang visi-misi PKK gitu. Tapi kalau KTBK yang dibahas ya jelas Alkitab gitu ya. Kemudian kontekstual, jadi konteks dari ayatnya diperhatikan, konteks dari pembacanya juga diperhatikan. Kemudian juga sistematis, ada urutannya, dan kritis, dan yang terakhir adalah interaktif. Jadi dengan kelompok kecil ini kita bisa bersama-sama saling mendukung untuk bertumbuh menjadi dewasa ke arah Kristus. Nah, yang pertama, bahan KTBK peneguhan. Di bahan ini ada teguh dalam Kristus, mengenal Kristus yang sebenarnya, Yesus Sang Raja, dan beriman kepada Kristus. Ya. Nah, buku KTB kontekstual itu memang dirancang untuk memenuhi kebutuhan kerohanian masing-masing anggotanya. Jadi kan kondisi kerohaniannya itu kan berbeda-beda gitu ya. Ada yang masih istilahnya masih anak-anak, mungkin masih ada yang dewasa, kemudian ada yang sudah senior gitu. Jadi kita memang ada beberapa skop gitu ya. Nah, skop yang pertama adalah skop peneguhan. Jadi tujuan dari skop peneguhan adalah untuk mengantar anggota KTBK memiliki kehidupan iman yang teguh di dalam Kristus. Jadi salah satu bahannya bisa kita pakai teguh di dalam Kristus gitu ya. Kemudian ada pembinaan dasarnya. Tujuannya adalah untuk menolong anggota KTBK bertumbuh ke arah kedewasaan di dalam Yesus Kristus. Jadi kita bisa memakai surat Efesus misalnya. Kemudian ada pembinaan lanjutan ya. Tujuannya adalah untuk menolong anggota KTBK agar dapat terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Nah, kita bisa memakai kitab dari Kisah Para Rasul. Nah, dari skop-skop ini kita bisa mengetahui bahwa kebutuhanku itu di bidang apa? Apakah kebutuhanku masih di peneguhan, atau kemudian di pembinaan dasar, atau kemudian di pembinaan lanjutan. Semuanya ada. Penasaran? Pengen mencari bukunya? Bisa kita temukan di mana, Dini? Di STT Gamaliel Jalan Petir nomor 18,
Cebres Surakarta, atau bisa juga DM Instagram STT_Gamaliel. Ya. Oke, yang penasaran, mari datang ke STT Gamaliel. Demikian podcast kami hari ini. Shalom, Tuhan berkati.